Kita akan memulai bagaimana cara mengatur waktu saat kalian berada di rumah ya. Saat harus belajar dari rumah atau BDR selama pandemi, kita harus cermat menggunakan waktu. Jangan sampai karena keenakan di rumah justru membuat kita terlena menganggap bahwa belajar di rumah itu seperti liburan. Dan tugas-tugas penting malah terbengkalai, apalagi kalau rutinitas kita hanya malas-malasan saja di rumah. Nah, berikut Ibu akan memberikan tip bagaimana mengatur waktu saat belajar di rumah. Ya, kalian harus bisa mengatur waktunya seperti apa. Dan intinya di sini adalah kalian harus punya kunci utama dari tips ini. Apa tuh kunci utamanya? Kunci utama dari tips ini adalah kalian punya komitmen. Ingat ya. Nah, berikutnya kalian harus membuat jadwal harian, punya skala prioritas, jangan menunda, dan isolasi diri. Itu tipsnya. Nah, Ibu akan menjelaskan secara berurutan di sini. Yang pertama, membuat jadwal harian. Seperti kalian punya jadwal pelajaran, di sini kalian juga harus punya jadwal harian. Apa yang akan kalian tulis di sini? Jam berapa kalian melakukan kegiatan? Kalau daring itu kan dari jam 7 sampai jam 10 ya. Nah, kalian tulis di sini mementingkan mana. Misalkan setelah daring, mengerjakan tugas-tugas dari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu nih ya. Sabtu juga ada, harus ditulis juga Sabtu di sini. Nah, kalian membuat jadwal harian untuk yang pertama. Dan yang berikutnya di sini, kalian kalau sudah membuat jadwal, yang penting pastikan kita berkomitmen untuk mengikuti kegiatan yang sudah kamu buat dari jadwal kegiatan. Ya, bukan cuma pajangan aja jadwal kegiatannya itu, tapi jadwal tersebut harus kalian kerjakan. Yang kedua, pilih skala prioritas, mana yang penting yang harus kalian kerjakan. Ada skala prioritas itu, ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, mendesak namun tidak penting. Yang berikutnya tidak penting dan tidak mendesak. Nah, terus bagaimana Bu? Apa sih Bu yang dimaksud dengan penting dan mendesak? Diprioritaskan itu yang diutamakan, maksudnya yang diutamakan oleh kalian. Yang pertama itu yang penting dan mendesak. Misalkan belajar untuk ulangan yang akan diadakan esok hari. Nah, kalian harus belajar, itu sangat penting dan itu harus kalian utamakan. Nah, kalau kalian bisa belajar hari ini, utamakan belajar. Yang kedua, penting tidak mendesak. Misalkan mengerjakan tugas yang akan dinilai minggu depan. Itu penting, tapi sih tidak mendesak karena masih harus dilakukannya atau dikumpulkannya minggu depan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mendesak namun tidak penting. Misalkan nonton sinetron, nonton Korea, ikutin kuis atau acara kumpul-kumpul sama teman. Itu mendesak tapi tidak penting ya, jadi jangan diutamakan. Utamakan dulu yang penting-penting dulu. Lalu yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Misalkan bersantai-santai nih, main game seharian, main FF, pokoknya jalan-jalan ya. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Kalian baca nih, kebiasaan menunda tugas pekerjaan disebut dengan istilah prokrastinasi. Menunda pekerjaan yang seharusnya bisa kalian kerjakan, ujung-ujungnya kalian akan stres kalau tidak bisa mengerjakan tugas kalian. Lakukan tugas kalian sesegera mungkin agar kalau udah selesai kalian akan senang. Isolasi diri. Mengisolasi diri dalam artian menjauhkan diri dari berbagai gangguan, memberikan waktu terbaik untuk diri sendiri. Beberapa kegiatan yang dapat kalian lakukan. Di antaranya isolasi diri apa sih? Mematikan lampu, mematikan televisi, radio, tidak mengakses media sosial, istirahat, main jet-jet. Mengurung diri. Isolasi diri juga bisa kalian lakukan ya. Isolasi diri misalkan kalian bisa belajar, berpikir, saya ada tugas yang belum. Nah, bisa sudah pada saat isolasi diri. Nah, terakhir adalah waktu adalah hal yang paling berharga. Jangan sampai waktumu terbuang sia-sia. Terima kasih.
kasih ya. Kalian sudah mendengar